Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut tentang materi SPLTV, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Badrudin dengan NIM 12204183112. Selanjutnya, Risa Inu Masidayu NIM 12204183143. Selanjutnya ada Ikhtiarul Maslahatin NIM 12204183145. Lalu ada Nova Auliana Della NIM 12204183146. Lalu yang terakhir ada Nur Hidayatul Latifah NIM 12204183152. Baiklah, langsung saja akan kami paparkan materi SPLTV dari kelompok kami. Happy watching! Sesuai materi yang kita bahas yaitu SPLTV, maka di sini saya akan memperjelas lebih dalam tentang SPLTV. Nah, jadi SPLTV itu ternyata bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian baca sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian dan bentuk umum SPLTV. Nah, jadi SPLTV merupakan sistem persamaan linier yang melibatkan 3 variabel yang berbeda. Sistem persamaan linier 3 variabel sama seperti sistem persamaan linier 2 variabel, hanya saja sistem ini memiliki 3 variabel yang berbeda. Untuk persamaan linier 3 variabel dapat dirumuskan AX plus DY plus DZ sama dengan D, dengan ABC dan D merupakan bilangan real. Sedangkan persamaan linier 3 variabel dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 dan seterusnya bisa kalian lihat sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bahwa A1, A2, A3, B1 dan seterusnya merupakan bilangan real dan tidak nol. Untuk keterangannya bisa dibaca, yaitu X, Y, Z merupakan variabel. A1, A2, A3 merupakan koefisien variabel X. B1, B2, B3 merupakan koefisien variabel Y. C1, C2, C3 merupakan koefisien variabel Z, sedangkan D1, D2, dan D3 merupakan konstanta persamaan. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui apakah termasuk SPLTV? Nah, di sini terdapat ciri-ciri SPLTV. Nah, yang pertama yaitu memakai relasi tanda sama dengan. Tadi sudah diterangkan bahwa terdapat rumus A1 plus B1 plus D1 sama dengan D1. Nah, sama dengannya itu merupakan ciri-ciri SPLTV. Selanjutnya yaitu mempunyai 3 variabel, yaitu X, Y, Z. Selanjutnya yaitu ketiga variabel tersebut mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. SPLTV dapat diilustrasikan sebagai berikut. Contoh, Dea membeli sebuah baju, 2 buah kaos, dan 1 celana jeans. Ia harus membayar 200.000.
Adapun Butet membeli sebuah baju, 3 buah kaos, dan 1 celana jeans. Ia harus membayar 250.000. Sedangkan Ani membeli 3 baju, 2 buah kaos, dan 2 celana jeans seharga 500.000. Dapat diilustrasikan bahwa baju kita simbolkan menjadi X, kaos kita simbolkan Y, dan celana jeans kita simbolkan sebagai Z. Nah, untuk pembelian Dea merupakan persamaan pertama. Dapat dilihat sebagai berikut, yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 200.000. X plus 3Y plus Z sama dengan 250.000. 2X plus 2Y plus 2Y 2Z sama dengan 500.000 persamaan juga. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk geometri penyelesaian SPLTV. Nah, SPLTV terdiri atas 3 persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, secara geometris, persamaan linear 3 variabel berbentuk bidang. Selanjutnya, jenis-jenis penyelesaian SPLTV didasarkan pada kedudukan 3 bidang dari persamaan penyusun SPLTV, yaitu yang pertama, jika ketiga bidang saling sejajar, maka SPLTV tidak memiliki penyelesaian. Yang kedua, jika ketiga bidang saling berpotongan, maka SPLTV memiliki tak hingga penyelesaian. Yang ketiga yaitu jika ketiga bidang saling berpotongan pada sebuah titik, maka SPLTV memiliki 1 penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa metode untuk menyelesaikan SPLTV. Yang pertama yaitu ada metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi, dan yang ketiga, metode campuran, serta yang terakhir adalah metode determinan. Jadi, di sini kita bisa memilih metode mana yang menurut kita paling mudah untuk digunakan. Nah, agar kalian lebih paham dengan 4 metode tersebut, kita akan menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran, serta metode determinan. Lalu kita buktikan apakah jika dikerjakan dalam beberapa macam metode, hasilnya akan tetap sama. Berikut ini merupakan tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi, antara lain: tahap 1, pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana. Tahap 2, hilangkan atau eliminasi salah satu peubah, contohnya X, sehingga akan kita dapatkan SPLTV. Tahap 3, hilangkan atau eliminasi salah satu peubah SPLTV, contohnya Y, sehingga akan kita dapatkan salah satu peubah. Tahap 4, eliminasi atau hilangkan peubah lainnya, yakni Z, untuk mendapatkan nilai peubah yang kedua. Tahap 5, menentukan nilai peubah ketiga, yakni X, berdasarkan nilai Y dan Z yang didapatkan. Kita masuk ke pembahasan. Dengan memakai metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. X ditambah 3Y ditambah 2Z
sama dengan 16. 2x ditambah 4y dikurangi 2z sama dengan 12. X ditambah y ditambah 4z sama dengan 20. Jawab. Langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita pilih variabel yang paling sederhana. Dari ketiga SPLTV di atas, kita ketahui variabel yang paling sederhana yaitu X, sehingga kita akan mengeliminasi X terlebih dahulu. Untuk mengeliminasi variabel X, maka kita harus menyamakan koefisien masing-masing X dari ketiga persamaan. Perhatikan ulasan di bawah ini. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Nilai koefisien X sama dengan 1. 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. Nilai koefisien X sama dengan 2. X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Nilai koefisien X sama dengan 1. Supaya ketiga koefisien X sama, maka akan kita kalikan persamaan pertama dan persamaan ketiga dengan 2. Sementara persamaan kedua kita kalikan 1. Berikut caranya. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 32. 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. Kemudian dikalikan dengan 1, hasilnya 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2X ditambah 2Y ditambah 8Z sama dengan 40. Sesudah koefisien X ketiga persamaan telah sama, selanjutnya langsung saja kita kurangkan atau jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua dan persamaan kedua dengan persamaan ketiga sedemikian rupa sehingga variabel X hilang. Berikut ini caranya. Dari persamaan pertama dan kedua, 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 32. 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Dari persamaan kedua dan ketiga, 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. 2X ditambah 2Y ditambah 8Z sama dengan 40. Kita kurangkan, hasilnya adalah 2Y dikurangi 10Z sama dengan negatif 28. Dengan begitu, maka kita dapatkan SPLTV seperti berikut ini. 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. 2Y dikurangi 10Z sama dengan negatif 28. Langkah berikutnya yaitu menyelesaikan SPLTV tadi dengan menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama adalah menentukan nilai Y dengan mengeliminasi Z. Untuk bisa mengeliminasi variabel Z, maka kita harus menyamakan koefisien dari Z kedua persamaan tersebut. Perhatikan ulasan di bawah ini. 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Nilai koefisien Z sama dengan 6. 2Y dikurangi 10Z
sama dengan negatif 28. Nilai koefisien Z sama dengan negatif 10. Supaya kedua koefisien Z sama, maka persamaan pertama akan kita kalikan dengan 5, sementara untuk persamaan kedua kita kali dengan 3. Selepas itu, kedua persamaan tersebut kita jumlahkan. Berikut ini caranya. 2Y ditambah 6Z sama dengan 20, kita kalikan 5, hasilnya adalah 10Y ditambah 30Z sama dengan 100. 2Y dikurangi 10Z sama dengan negatif 28, kita kali dengan 3, hasilnya adalah 6Y dikurangi 30Z sama dengan negatif 84. Kemudian 10Y ditambah 30Z sama dengan 100, kita jumlahkan dengan 6Y dikurangi 30Z sama dengan negatif 84, hasilnya adalah 16Y sama dengan 16, maka nilai Y sama dengan 1. Kedua, kita mencari nilai Z dengan cara mengeliminasi Y. Untuk bisa menghilangkan variabel Y, maka kita harus menyamakan koefisien Y dari kedua persamaan tersebut. Berhubung koefisien Y yang kedua persamaan telah sama, maka kita dapat langsung mengurangkan kedua persamaan tersebut. Berikut ini caranya. 2Y ditambah 6Z sama dengan 20, kita kurangi dengan 2Y dikurangi 10Z sama dengan negatif 28. Maka hasilnya adalah 16Z sama dengan 48, Z sama dengan 3. Hingga di tahap ini, maka kita telah mendapatkan nilai Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3. Langkah yang terakhir, untuk memperoleh nilai X, kita substitusikan nilai Y dan Z tersebut ke dalam salah satu SPLTV. Sebagai contoh persamaan X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20, sehingga akan kita dapatkan X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Kemudian kita masukkan tadi nilai dari Y dan Z, sehingga didapatkan X ditambah 1 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 20. X ditambah 1 ditambah 12 sama dengan 20. X ditambah 13 sama dengan 20. X sama dengan 20 dikurangi 13. X sama dengan 7. Dengan begitu, akan kita dapatkan nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3, sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV di atas yaitu 7, 1, dan 3. Metode substitusi itu lebih mudah digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Tapi bukan berarti kalau persamaan tersebut tidak berkoefisien 0 atau 1 tidak bisa menggunakan metode substitusi ya. Di sini dinyatakan lebih mudah jika koefisiennya 0 atau 1. Coba kita simak langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Langsung saja ke langkah pertama. Tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Di sini maksud dari persamaan yang memiliki bentuk sederhana itu adalah persamaan yang memiliki koefisien 1 atau 0. Kalau tidak ada ya bisa kalian pilih yang menurut kalian persamaan tersebut memiliki koefisien paling sedikit. Langkah kedua yaitu menyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lainnya. Jadi misalkan ada 3 variabel X, Y, dan Z, kalian bisa menyatakan variabel X dengan berapa Y atau berapa Z.
Langkah ketiga, kita bisa menyubstitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLTV, sehingga nantinya akan diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di SPLDV ini nanti akan mengandung variabel Y atau Z, karena X-nya tadi sudah kita nyatakan dalam bentuk variabel lain. Langkah keempat yaitu menentukan nilai SPLDV yang diperoleh pada langkah ketiga. Dan langkah terakhirnya yaitu kita menentukan nilai dari semua variabel yang belum diketahui. Misalnya yang sudah diketahui itu X, maka kita bisa menentukan variabel Y dan Z-nya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Kita bahas lebih lanjut ya, dengan menggunakan contoh soal. Di sini ada soal yang berbunyi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan memakai metode substitusi. Di sini sudah tersedia 3 persamaan. Persamaan yang pertama, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Persamaan yang kedua, 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. Persamaan yang ketiga, X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Kita ingat sebelumnya, langkah pertama kita pilih persamaan yang paling sederhana, yaitu yang memiliki koefisien 0 atau 1. Karena di 3 persamaan ini tidak ada yang memiliki koefisien 0, maka kita cari yang memiliki koefisien 1, yaitu persamaan 1 dan persamaan 3. Di persamaan 1, variabel Y-nya memiliki koefisien 3, sedangkan di persamaan 3, variabel Y-nya memiliki koefisien 1. Jadi, persamaan yang memiliki bentuk sederhana adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya, kita dapat mengubah persamaan ketiga menjadi X sama dengan negatif Y min 4Z plus 20. Ini bisa kita sebut dengan persamaan keempat. Lanjut, kita nyatakan salah satu variabel dalam bentuk 2 variabel lainnya. Jadi, kita dapat menyubstitusikan persamaan keempat tadi ke persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Kita substitusikan nilai X, ini tadi negatif Y min 4Z plus 20, lalu plus 3Y plus 2Z sama dengan 16. Negatif Y plus 3Y sama dengan 2Y. Min 4Z plus 2Z sama dengan min 2Z. Plus 20 di sini. Lalu sama dengan 16. Plus 20-nya kita pindah ke sini menjadi negatif 20. 2Y min 4Z, 16 min 20 sama dengan min 4. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi Y min Z sama dengan min 2. Selanjutnya, kita dapat menyubstitusikan persamaan keempat ke persamaan kedua. Tadi kan sudah ke persamaan 1, lanjut ke persamaan yang kedua. Ini persamaan kedua, 2X plus 4Y min 2Z sama dengan 12. Kita substitusikan nilai X-nya dari persamaan 4. Nih. Lalu 2 dikali min Y sama dengan min 2Y, 2 dikali min 4Z sama dengan min 8Z, 2 kali 20 sama dengan 40. Plus 4Y min 2Z sama dengan 12. Kita sederhanakan, min 2Y plus 4Y sama dengan 2Y. Min 8Z, min 2Z, min 10Z, plus 40 sama dengan 12. 40-nya kita pindah ruas menjadi 12 min 40. 12 min 40 sama dengan
negatif 28. Y plus 5, min 5Z sama dengan min 14. Jadi di sini kita sudah mendapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua yang membentuk SPLDV. Ini kan tadi dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Ini Y min Z sama dengan min 2 kita sebut dengan persamaan 5. Y min 5Z sama dengan min 14 kita sebut dengan persamaan ke-6. Lanjut. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan SPLDV tadi dengan menggunakan metode substitusi juga. Jadi kembali ke langkah sebelumnya. Pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana antara persamaan 5 dan 6. Persamaan yang paling sederhana yaitu persamaan kelima. Kita bisa mengubah persamaan kelima menjadi Y sama dengan Z min 2. Lalu kita bisa menyubstitusikan pengubah Y, nilainya Y ini tadi, ke persamaan ke-6. Ini persamaan ke-6, kita substitusikan nilai Y-nya, Z min 2 min 5Z sama dengan min 14, lalu Z dikurangi 5Z sama dengan min 4Z, min 2 langsung turun, sama dengan min 14. Min 4Z sama dengan min 14 plus 2. Min 14 plus 2 sama dengan min 12. Kita sederhanakan, kita bagi 4, jadi Z sama dengan 3. Selanjutnya kita bisa menyubstitusikan nilai Z sama dengan 3 ini ke salah satu SPLDV ya. Kita substitusikan ke persamaan kelima, yaitu Y sama dengan Z min 2. Nilai Z-nya kita ganti dengan 3. Lalu 3 min 2 sama dengan 1. Selanjutnya, kita bisa menyubstitusikan nilai Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 3 ke salah satu persamaan dalam SPLDV. Jadi karena tadi kita bisa menggunakan persamaan 3 ya, kita di sini juga bisa menggunakan persamaan yang ketiga. Yang persamaan yang ketiga, kita ganti Y dan Z-nya. Jadi X plus 1 ditambah 4 dikali 3, Z-nya sama dengan 3 kan, sama dengan 20. X plus 1 plus 12 sama dengan 20. 1 ditambah 12 sama dengan 13. Lalu 13-nya pindah ke sini, 20 min 13 sama dengan 7. Ketemu deh X sama dengan 7. Dengan begitu akan kita dapatkan nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV tadi adalah 7, 1, dan 3. Penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode gabungan atau campuran merupakan cara penyelesaian dengan menggabungkan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Metode ini bisa dikerjakan dengan substitusi terlebih dahulu atau dengan eliminasi terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, lebih baik dikerjakan dengan eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan substitusi. Prosesnya hampir sama seperti penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Supaya lebih jelas, langsung saja kita menuju pembahasan dari contoh soal berikut ini. Silahkan simak baik-baik dan selamat belajar. Untuk pembahasannya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel di bawah ini dengan memakai metode campuran. Untuk persamaan satunya, X ditambah 3Y ditambah
2Z sama dengan 16. Untuk persamaan 2-nya, 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. Untuk persamaan 3-nya, X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Untuk jawabannya, kita lakukan proses eliminasi terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan persamaan 1 dan 2 dengan eliminar Z. Maka akan diperoleh untuk persamaan satunya yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Untuk persamaan 2-nya yaitu 2X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 12. Karena kita akan melakukan eliminar Z, maka koefisien Z harus sama. Karena di sini sudah sama, maka langsung saja agar habis Z-nya ini kita lakukan penjumlahan. Sebab di salah satu koefisien Z ada yang negatif, maka agar habis kita lakukan penjumlahan. X ditambah 2X sama dengan 3X. 3Y ditambah 4Y sama dengan 7Y. 2Z ditambah negatif 2Z sama dengan 0. 16 ditambah 12 sama dengan 28. Persamaan 3X ditambah 7Y sama dengan 28 kita misalkan menjadi persamaan 4. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan persamaan 1 dan 3 dengan mengeliminar Z, maka akan diperoleh untuk persamaan 1 yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Untuk persamaan 3-nya X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Karena kita akan mengeliminar Z, maka koefisien Z harus sama. Dan di sini untuk yang atas adalah koefisien Z-nya adalah 2 dan yang bawah adalah 4. Agar koefisien Z yang atas dan yang bawah sama, maka untuk persamaan yang atas kita kalikan dengan 2 dan persamaan yang bawah kita kalikan dengan 1. Untuk hasil dari persamaan yang atas yaitu 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 32. Untuk persamaan yang bawah, X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Karena di sini koefisien Z sudah sama, maka agar Z-nya ini bisa habis kita lakukan pengurangan. 2X dikurangi X sama dengan X. 6Y dikurangi Y sama dengan 5Y. 4Z dikurangi 4Z sama dengan 0. 32 dikurangi 20 sama dengan 12. Persamaan X ditambah 5Y sama dengan 12 kita misalkan menjadi persamaan 5. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan persamaan 4 dan 5 dengan mengeliminar X, maka diperoleh nilai Y. Untuk persamaan 4-nya yaitu 3X ditambah 7Y sama dengan 28. Untuk persamaan 5-nya X ditambah 5Y sama dengan 12. Untuk persamaan yang atas ini karena kita akan melakukan eliminar X, maka koefisien X-nya ini harus sama terlebih dahulu. Agar sama, untuk yang atas kita kalikan dengan 1 dan yang bawah kita kalikan dengan 3. Untuk persamaan yang atas menjadi 3X ditambah 7Y sama dengan 28. Untuk persamaan yang bawah 3X ditambah 15Y sama dengan 36. Agar X ini habis, maka kita lakukan pengurangan. 3X dikurangi 3X sama dengan 0. 7Y dikurangi 15Y sama dengan negatif 8Y. 28 dikurangi 36 sama dengan negatif 8. Y sama dengan 1. Proses selanjutnya yaitu kita lakukan proses substitusi. Kita substitusikan Y sama dengan 1 pada persamaan 4, maka akan diperoleh nilai X. Untuk persamaan 4-nya yaitu 3X ditambah 7Y sama dengan 28. 3X ditambah 7, Y-nya adalah 1 sama dengan 28. 3X ditambah 7 kali 1, hasilnya adalah 7 sama dengan 28. 3X sama dengan 28 dikurang 7 sama dengan 21. X sama dengan
21 dibagi 3 sama dengan 7. Selanjutnya kita lakukan substitusi X sama dengan 7 dan Y sama dengan 1 pada persamaan 1, maka akan diperoleh nilai Z. Untuk persamaan 1 yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. X nya adalah 7 ditambah 3 dikali Y nya adalah 1 ditambah 2Z sama dengan 16. 10 ditambah 2Z sama dengan 16. 2Z sama dengan 6, Z sama dengan 3. Dengan begitu akan kita dapatkan nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di atas yaitu 7, 1, 3. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode determinan. Metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer. Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Determinan dapat pula digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear, baik itu 2 variabel maupun 3 variabel. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV dengan metode determinan. Langkah pertama adalah mengubah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Misalkan terdapat sistem persamaan sebagai berikut, yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, dan A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, persamaan-persamaan di samping kita ubah menjadi bentuk A kali X sama dengan B, di mana A adalah koefisien dari setiap variabel dan X adalah variabel yang diketahui, serta B adalah konstanta dari persamaan tersebut. Sehingga persamaan satu di atas menjadi bentuk matriks sebagai berikut. Langkah kedua yaitu menentukan nilai determinan matriks A, determinan X, determinan Y, dan determinan Z dengan persamaan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu untuk mencari determinan A atau D. Kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Setelah itu kita cari dengan cara A1 dikali B2 dikali C3 ditambah B1 dikali C2 dikali A3 ditambah C1 dikali A2 dikali B3 dikurangi A3 dikali B2 dikali C1 ditambah B3 dikali C2 dikali A1 ditambah C3 dikali A2 dikali B1, dan seterusnya untuk mencari determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Langkah ketiga adalah menentukan nilai X, Y, dan Z dengan persamaan berikut. Untuk mencari nilai X, kita dapat mencarinya dengan determinan X per D, lalu Y, determinan
Y per D, dan Z, determinan Z per D. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang soal yang tadi. Sekarang kita bahas dengan menggunakan metode campuran. Yang pertama adalah mengubah SPLTV ke dalam bentuk matriks. Jadi sebagai berikut. Selanjutnya adalah menentukan nilai D. Kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Lalu kita kali 1 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 dikali min 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 1 dikurangi 1 dikali 4 dikali 2 ditambah 1 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 kali 3 menjadi 16 ditambah negatif 6 ditambah 4 dikurangi 8 ditambah negatif 2 ditambah 24 sama dengan 14 dikurangi 30. Lalu di sini kita mendapatkan nilai D sama dengan negatif 16. Selanjutnya adalah menentukan nilai DX atau determinan X. Sama, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriksnya, lalu kita operasikan seperti yang sebelumnya. Di sini kita dapatkan 256 ditambah negatif 120 ditambah 24 dikurangi 160 ditambah negatif 32 ditambah 144 sama dengan 160 dikurangi 272 sehingga kita dapatkan untuk determinan X sama dengan negatif 112. Selanjutnya adalah menentukan nilai DY atau determinan Y. Sama ya seperti yang awal tadi. Di sini kita mendapatkan determinan Y sama dengan negatif 16. Selanjutnya menentukan nilai determinan Z sama juga. Di sini kita mendapatkan nilai determinan Z sama dengan negatif 48. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, setelah kita menemukan nilai D, DX atau determinan X, DY, dan DZ, selanjutnya kita akan menuju kepada langkah yang terakhir, yaitu untuk mencari nilai X, yakni DX per D. Tadi sudah diketahui bahwa DX hasilnya adalah negatif 112 dan D hasilnya adalah negatif 16 sehingga didapatkan nilai 7. Jadi X sama dengan 7. Lalu Y sama dengan DY per D sama dengan negatif 16 per negatif 16, kita mendapatkan nilai 1. Jadi Y sama dengan 1. Lalu Z sama dengan DZ per D sama dengan negatif 48 per negatif 16. Di sini kita mendapatkan nilai 3. Menjadi Z sama dengan 3. Nah, dengan begitu akan kita dapatkan nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut tadi adalah 7, 1, 3.
Nah, di sini kesimpulannya adalah ternyata walaupun dikerjakan dengan metode yang berbeda-beda, ternyata hasilnya tetap sama, yaitu 713. Nah, ini gantung dari teman-teman. Teman-teman lebih mudah menggunakan metode yang mana? Apakah itu metode substitusi? Apakah itu metode eliminasi, campuran, atau determinan? Nah, agar teman-teman lebih paham dengan materi yang kami sampaikan, di sini kami menyediakan soal latihan. Kalian bisa mengerjakan dengan metode determinan, campuran, eliminasi, maupun substitusi. Jadi sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengkontak kami via WhatsApp, serta bisa di-follow akun IG kami, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sinau Matematika. Ingat, matematika itu mudah. Baiklah, dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.